Halo Sobat Ranger dimanapun berada. Salam sehat, salam rahayu untuk kita semua. Saat ini kita berada di rumahnya Mas Niko. Halo Mas Niko, pripun kabare? Sehat. Alhamdulillah. Saat ini kita mau apa ya? Wawancara ya Mas? Kayak kerja ya. Silaturahmi ya, lebih tepatnya silaturahmi, berkunjung ke tempat Mas Niko. Mau tanya-tanya tentang si bebek merah ini yang habis selesai direstorasi seperti tampak baru. Oke. Oh ya, ini perkenalan ya teman-teman, namanya Mas Niko, IG-nya Niko Awan 5. Niko Awan 5 ya. Nanti kalau teman-teman mau ngecek juragan pitik. Amatiran. Ya, nanti kalau ada bocoran suara-suara ayam ya itu di sini kandang ayam. Oke, kita mulai tanya-tanya ya Mas Niko ya. Oke, seputar C70-nya mungkin nanti bisa berbagi buat teman-teman. Siapa tahu ada yang terinspirasi dari C70-nya jenengan. Ngomongin ini dulu, spek. Spek C70-nya jenengan ini kalau rakitan tahun berapa? Motor ini dirakit tahun 1980. 1980. Oh ya, ini STNK-nya. Ini speknya ankle, jadi belum double starter. Kemudian bawaannya masih platina. Bawaannya dulu masih platina. Sekarang udah dirubah jadi CDI. Oh, udah diganti CDI. Oke. Terus bawaan warna merah juga. Ini dominan ke warna asli ya, Mas? Iya. Kita kembalikan ke bentuk aslinya. Terus apa lagi? Tapi sekilas ya wis mirip aslinya ya. Ya, sekilas. Niatnya memang dikembalikan seperti aslinya, Mas. Kalau ini Mas, asal usul motor ini apakah jenengan beli sejak kapan atau mungkin ada cerita lain dari motor ini? Jadi motor ini sebenarnya punyaan bapak Mas. Perakitan tahun 80 itu bapak belinya tahun 81. Jadi tangan kedua. Ya. Berarti masih termasuk baru ya itu Mas? Ya. Motor sama pembeli pertama tahun perakitan tahun 80, mungkin pembeli pertama membelinya tahun 80 ya. Bapak membeli tahun 81. Betul. Wow, mantap. Hitungannya yo motor baru Mas dari beli. Ya. Jadi kalau menurut cerita bapak ini dibeli tahun 81 dengan harga 450.000. Mantap lur, 400. Jadi tahun 80 itu harga barunya 550 sekian gitu. Terus tahun 81 dibeli bapak dengan harga 450. Itu ada sejarahnya, patungan sama kakaknya dia. Jadi sama Pak D. Ya, sama Pak D patungan. Jadi ada warga Wonogiri yang dulu buat waduk Gajah Mungkur itu. Dia kena program transmigrasi ke Sumatera. Terus motornya buru-buru dijual. Jadi ketemu bapak sama kakaknya itu Pak D, dibelilah motor ini. Begitu Mas. Mantap ya teman-teman. Tahun 81 pembeli pertama membeli dengan harga 550. Tahun 81 bapaknya Mas Niko dan Pak D-nya patungan membeli motor ini seharga 400.000 lur. Saiki oleh apa? Jadi motor ini memang sangat bersejarah untuk keluarga bapak saya dan kakak-kakaknya. Jadi setelah dari Solo dipakai bapak, terus ada Bude dari Semarang Mas. Itu tertarik sama motor ini, dimintalah sama Bude itu dipakai di Semarang. Oh, berarti posisi motor ini sempat ke Semarang ya, juga Mas? Semarang, habis itu nggak keurus. Iya. Ketahuan sama bapak lagi, kok motornya jadi kayak gini, ditarik lagi sama bapak. Itu kira-kira ini tahun berapa?
tahun 90-an gitu. 90-an ditarik lagi sama bapak, dirumati lagi. Gitu. Dan banyak lagi ceritanya seperti Om juga. Pak Le itu sempat buka las-lasan Mas. Motor ini sempat buat kulaan besi Mas. Sampai sekoknya itu patah Mas. Berarti istilahnya motornya jenengan ini berjasa bagi keluarga orang tuanya Mas Niko ya. Termasuk Pak D, Bude, Om, Bapak sendiri. Makanya itu niat saya untuk mengembalikan lagi memori sama sejarah motor ini. Walaupun keadaannya seperti itu, kita restorasi ulang lagi, dibentuk seperti baru supaya ada kenangan gitu Mas. Oh, motor ini dulu istilahnya loro-loponya. Nek wong Jawa ngomong loro-lopone ya. Loro-lopo itu perjuangan. Betul. Ya. Perjuangan ketika Bapak memiliki motor ini sampai jatuh bangun dalam berkehidupan. Istilahnya yang ngancani mlakune ya, Mas. Dan ini motornya udah pinter, Mas. Wah, soalnya keluar masuk sekolah, Mas. Jadi udah pinter Mas. Berarti sekolah terus lulus. Iya. Cari ilmu lagi, sekolah betul. Lagi. Sekolah ya. Pegadean. Bang, wah, Jan. Ya termasuk mungkin termasuk buat biayain jenengan itu, Mas. Iya, termasuk. Biayain ngelidikin jenengan. Betul. Maka dari itu niatnya ini motornya ada kenangan gitu. Ya mungkin dari sebagian pihak ada yang bilang motor kayak gitu ngapain di rumat, betul. Kenapa nggak beli baru atau kenapa kok repot-repotnya? Karena ada nilai sejarahnya di motor ini Mas. Nek nilai nominal motor itu bisa 2.000, 3.000, 10 juta. Ya. Itu bisa dibeli ya Mas. Tapi nek nilai histori sebuah motor itu udah dari tahun 81, sekarang tahun 2021. Itu dari sama saya aja tuaan motor ini Mas. Iya kan? Mungkin boten Mas. Iya Mas. Oh Mas. Saya 84. Tak kira jenengan 69. Wah. Nek jenengan sendiri mudane jenengan pakai ini ndak? Ya, itu juga termasuk Mas. Jadi dari cerita bapak saya itu dilanjutkan ke saya. Jadi otomatis sekitar tahun 90-an itu kan saya SMP Mas. SMP itu saya pernah ya ikut naik ini Mas. Kemana-mana naik ini. Itu ada cerita ya teman-teman pada saat itu udah punya motor-motor baru ya Mas. Sekelas Satria, Fish Air, Grand. Ya ini masih setia Mas menemani saya. Nah ini Mas, waktu dulu ya jenengan sekolah teman-teman jenengan pakai motor-motor baru pada zamannya. Piye perasaannya Mas? Ya gimana ya, pada waktu itu kan biasa tuh Mas. Pas anak SMP punyanya kayak gini ya sempat minder Mas. Sampai Pak Fish Air ya Mas. Zaman-zamannya Fish Air ya. Sampai kan pada konvoy itu saya ngalahin minggir di trotoar Mas. Ngalahin di trotoar Pak. Orang ngoyak ya Mas. Saya di trotoar aja. Tapi ya alhamdulillah sampai saat ini masih ada. Jadi masih mungkin bisa untuk cerita anak cucu nanti juga Mas. Semoga ya Mas. Sekarang kan diopeni nih sama Mas Niko. Sekarang dengan anaknya berapa? 3. Siapa tahu besok ketiga anaknya itu juga mencintai keklasikan terus masih diopeni. Misalkan dengan nganti sepuh deyek-deyek gue putu motor itu masih kerempatan rasanya berapa turunan, wah luar biasa. Mulai diperkenalkan Mas ini dari untuk anak-anak ini. Sejak dini ya? Sejak dini. Mencintai keklasikan. Di samping itu harga masih murah gitu Mas. Jangan diperkenalkan motor baru Mas. Mahal Mas. Sing kucur bapake ya. Oke. Nek dulu berarti kan SMP, SMA. Berarti jenengan juga masih pakai ini, Mas? Masih, Mas. Masih. Isin ra Mas, SMA lah. Anak SMP kan mungkin masih diantar jemput ya. Anak SMA kan berarti wis melaku dhewe gitu. SMA sempat pakai ini terus banyak yang membuli Mas, jujur. Itu dulu kan ada topinya Mas. Itu petnya itu sampai di parkiran ada yang neko kayak gitu Mas. Dibully kayak gitu apa ya? Gimana lagi Bu? Selain wah motor opo iki?
Walek wae ini. Malah kita Mas ada perkumpulannya. Jadi sesama pakai pitung ya ngumpul gitu. Oh, zaman dulu udah ada. Udah ada. Oh, nek. Jadi berangkat bareng, rumahmu sana, oke, tak ambilin nanti mangkat bareng sama-sama pitungnya. Itu istilahnya gawe klub apa ngundur isin, Mas? Ngundur. Golek bolo. Sing kanca-kancane apik to. Sing kene elek golek kanca sing elek ya. Ya itu kan zaman dulu, tapi nek sekarang sebuah motor C70 ki wis kan Mas. Apa ya? Dominan lah. Sekarang tuh nek di jalan wis dominan. Oke, lanjut Mas ya. Nek jenengan mulai lagi mengendarai ini dan mungkin istilahnya mulai senang lagi dengan C70 itu kapan Mas? Jadi setelah saya mulai bisa mengumpulkan uang Mas, motor ini udah nggak kerawat. Dipinjem Pak Lek tadi, dipinjem ponakan, pokoknya kesana kemari itu istilahnya nggak diurus gitu. Mau pakai ya silahkan. Gitu. Terus saya ingat motornya itu yang C70 kemana Pak? Itu masih buat bleder. Ya udah sekarang dilerenke aja, beli motor second apa buat yang lain. Motornya diistirahatkan dulu. Nanti kalau uang saya udah ngumpul, nanti saya bangun ulang. Oh ya bawa gitu. Ya udah motor disimpan. Tahun berapa nih Mas? Tahun itu udah mulai 2010-an. Oh 2010. Udah mulai niat kayak gitu. Si pitung itu nanti tetap saya openi gitu. Berarti kira-kira 10 tahun yang lalu istilahnya diberhentikan bekerja kan nih. Sinambi jenengan cari duit. Betul. Gitu. Setelah itu sampai sekarang dari 2010 itu memang benar-benar motor ini divakumkan sampai tahun ini atau pripun? Ya itu. Jadi istilahnya cuman buat apa ya, kerja ringan ya Mas. Cuman buat apa, nggak buat kendaraan apa namanya utama ya. Jadi mulai di eman-eman istilahnya gitu Mas. Nah sampai terus ada teman ngabari sampean saya dibantu Mas Andreas ini sama teman-teman Ranger Pitung Ranger, terima kasih. Oke, jadi dari tahun 2010 sampai 2020 motor ini maksudnya wis istilahnya banyak lerengnya. Terus kebetulan saya kenal jenengan itu bulan apa ya Mas? Tahun kemarin ya? Tahun kemarin Mas? Enggak deh, 2020 ini. Juni Mas? Maret, habis Maret Pak, setelah Maret. April kayaknya gitu. Kebetulan ada teman saya juga temennya Mas Niko. Jimmy. Mas Jimmy ya. Saya kampul-kampul di laut. Memperkenalkan saya sama Mas Niko. Terus kebetulan Mas Niko itu berminat merestorasi C70-nya ke tempat saya. Ya matur nuwun banget, saya diberi kepercayaan sama Mas Niko buat merebon, membangun ulang C70 perjuangannya Bapak zaman dulu. Nah, sekarang di sisi restorasi Mas. Ini kemarin kan ya hampir full ya Mas ya. Dari cat, part, mesin, polas-polas mesin, tromol, kaki-kaki semua. Nenek dari catnya ini jenengan pilihannya kemarin untuk apa tuh Mas? Jadi memang niatnya untuk dikembalikan seperti bentuk semula ya Mas. Jadi warna ini merah red candy ya. Red candy ya. Tapi sebenarnya merahnya itu sama seperti bawaan. Jadi di bawah tank itu ada warna aslinya Mas, yang belum pudar dan masih sama. Nah saya pesen sama tukang catnya yang di Solo, Mas Tatat. Mas saya mau minta cat kayak gini. Oh ya Mas, dicatlah seperti ini. Tapi saya pesen agak di basah di candy. Iya. Jadi clearnya dipertebal agar lebih kinclong. Tapi overall keseluruhan ngomong Inggris sih. Ini mirip banget kayak keluaran barunya C70. Jadi nampak barunya tuh kelihatan banget.
Terus kalau dari velg, road ban itu pakainya masih pelek besi ya Mas? Iya, pelek bawaan juga besi. Maaf, kalau pelek udah ganti kemarin. Udah. Dan ini lebih besar sebenarnya Mas ya? Ya. Lebih besar dari aslinya. Aslinya kan depan ukurannya 120, belakang 140. Nah ini sepertinya depan belakang sama. 140. Betul. 140. Kemudian tromol-tromol masih orinya. Ori, saya pilih cat ulang lagi dengan warna silver. Ruji-ruji ganti baru chrome. Terus pernak-pernik kayak tuas rem dan lain-lain chrome semua. Jadi ada tuas rem, poster depan, standar samping, standar tengah, sok depan, lengan ayun depan, as roda, tuas rem, kan yang besi-besi semua itu Mas Niko requestnya di chrome, kecuali blok mesin cukup dipoles. Nah, ini juga teman-teman Mas Niko pemilihannya karena pengen bentuk orinya seperti stang juga memilih nyari holdernya yang orisinil. Tapi nggak ketemu, tapi untung nemu yang orasinil. Orasinil tapi seperti orisinil. Gas dalam ya Mas ya? Gas dalam. Masih gas dalam. Gas dalam bukan tembak dalam. Dipertegas ya, gas dalam. Seperti orinya. Oke. Terus nek apa meneh ya? Oke, nanti ada detailnya. Nek keseluruhan nih Mas. Ya. Restorasi dari cat semualah. Beli-beli part itu sampai berapa sih? Habis berapa untuk membiayai ini tuh habis berapa gitu? Untuk total habisnya ya mungkin seharga dengan motornya mungkin lebih Mas ya. Kita kemarin habis sekitar 5 hampir 5 ya Mas? 5. Ya 5 ya, lah. 5 kurang lebih. Ya. Lebih kayaknya lebih. 5 lebih. Dan kalau ya mungkin kalau yang belum tahu ya mungkin sayang motor itu buat beli motor lagi bisa, mungkin ada yang komen seperti itu, tapi kan ya balik lagi Mas ya ke selera sama saya ambil nilai sejarahnya itu untuk mengenang kembali, kepuasan juga tuh Mas. Ya mungkin 5 juta itu mosok tuh 5 juta kok yang ini mosok 5 juta ya itu kan karena orang nggak ngerti. Kalau pelaku kayak saya yo rego baut piro ya, rego ban piro, nah rego part piro ya. Kalau rinciannya ya nanti ketemunya juga itu 5 juta. Oke. Nah, nek mesinnya Mas, ini mesinnya gimana? Ada perubahan nggak kemarin? Mesin masih standar, masih ori. Karbu juga saya carikan yang ori kemarin, cuman kita rubah pengapian jadi CDI. Jadi platina ke CDI, Mas. Platina ke CDI. Ya sih, kelemahan platina kalau yang kita nggak bisa nyetel platina, kalau sewaktu-waktu platinanya wah di jalan yo mau nggak mau harus benerin platina. Ya. CDI stabil loh Mas. Ya betul. Wah kayaknya nih perlu dicoba Mas. Motornya bisa kita tes ride. Biar teman-teman juga tahu motor ketika jalan itu bentuknya kayak apa. Nanti kita simak video tes drive-nya C70. Oke teman-teman, mungkin seperti ini dulu percakapan kita. Betapa berharganya C70-nya ini bagi Mas Niko yang dulu dibeli bapak dengan patungan dengan Pak D-nya, sampai dipakai untuk ngangkutin besi sama omnya karena omnya bekerja sebagai tukang las. Pernah sekolah bareng dengan Mas Niko, sekolah sendiri juga pernah. sudah pinter, mungkin lebih pinter dari pemiliknya. Ya, apapun itu, ini adalah sebuah perjuangan buat keluarganya Mas Niko. Mungkin teman-teman bisa terinspirasi. Kalau bapaknya, simbahnya masih punya, ya diopeni dengan sungguh-sungguh. Oke, demikian Mas Niko. Terima kasih waktunya saat ini. Terima kasih kopinya ya.
Sama-sama Mas Andreas dan teman-temannya. Terima kasih sudah bantu saya merestorasi pitungnya bersama Pitung Ranger. Terima kasih. Semalam nih Mas ya. Nggih. Dibantu masang sayap biar bisa terbang lagi. Nanti ceneng-cenengan ya. Terima kasih sebelumnya. Nggih. Sudah mengembalikan ke seperti bentuk semula. Terima kasih. Tos dulu Mas. Siap. Oke. Sekian teman-teman. Bertemu lagi di video berikutnya. Salam sehat, salam rahayu. Bye bye.